Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang turunan trigonometri. Jadi nantinya ada beberapa bentuk fungsi trigonometri dan kita akan menentukan bagaimana bentuk turunannya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan kemudahan dalam memahami dan bermanfaat untuk kita selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah untuk mendeskripsikan berbagai bentuk fungsi trigonometri dan turunannya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Oke, ada beberapa bentuk fungsi trigonometri yang akan kita pelajari bentuk turunannya. Jadi, kemarin di pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan rumus-rumus dasar dari turunan fungsi trigonometri. Dan ini nanti kita akan melihat seperti apa saja bentuknya dari fungsi-fungsi trigonometri itu dan bagaimana bentuk turunannya. Oke, kita mulai dari yang sangat sederhana. Jika saya mempunyai fungsi y sama dengan sin x, maka turunannya atau y-aksennya sudah pasti cos x, sesuai dengan rumus dasar trigonometri, turunan trigonometri maksud saya. Oke, sekarang kalau misalnya ada koefisien di depan sin, y sama dengan 2 sin x, maka bentuk turunannya adalah 2-nya atau koefisiennya dia tetap, yang diturunkan dia hanya sin x-nya saja, jadi cos x. Gitu ya, jadi 2-nya tetap, sin x diturunkan menjadi cos x. Bentuk yang ketiga. Nah, bagaimana kalau ternyata koefisiennya bukan di depannya sin, tapi koefisiennya adalah di depannya x atau dia termasuk ke dalam sinnya? Maka y aksennya sama dengan 3 kali cos 3x. 3-nya yang di depan itu dari mana pada turunannya itu? 3-nya itu berasal dari turunannya 3x. Gitu ya. Jadi 3x diturunkan menjadi 3, sedangkan sinnya ini ketika diturunkan kan menjadi cos. 3x yang belakang tetap ditulis 3x. Jadi y sama dengan sin 3x, turunannya adalah 3 cos 3x. Oke, kita lanjutkan untuk bentuk yang keempat. Hampir sama dengan bentuk yang ketiga. Kalau bentuk yang ketiga dia hanya 3x saja. Kalau bentuk yang keempat dia ada 3x plus 4. Bagaimana turunannya? Sama. Dia di sini di depannya cos, dia muncul angka 3. Diperoleh dari mana dia? Iya, benar sekali. Diperoleh dari turunan dari 3x plus 4. Jadi, 3x plus 4, ini kan dia sin 3x plus 4. 3x plus 4 diturunkan menjadi 3, sin diturunkan menjadi cos. Sedangkan 3x plus 4 yang belakang ditulis sama dengan bentuk awalnya. Gitu ya. Cukup mudah kan? Oke, kita lanjut ke bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima, ada koefisien di depan sin dan bentuk sudutnya dia juga 3x plus 4. Ada koefisien variabel dan konstanta. 2 sin 3x plus 4. 2-nya tetap ditulis 2 dalam bentuk turunan. 3 itu diperoleh dari turunan dari 3x plus 4. Selanjutnya cos itu diperoleh dari turunan sin.
gitu ya. Baru disederhanakan, ini ada 2 kali 3, bisa disederhanakan jadi 6 cos 3x plus 4, gitu ya. Oke, selanjutnya yang ke-6. Nah, masih mirip bentuknya, bedanya dia bentuknya adalah 2 sin x kuadrat plus 3x plus 4. Sama seperti yang nomor-nomor sebelumnya, maka kita juga turunkan x kuadrat plus 3x plus 4. Kalau dia diturunkan, dia kan jadi 2x plus 3. Maka dalam turunannya dia muncul 2. 2 itu dari 2 yang di depannya sin, dikali 2x plus 3 itu berasal dari turunan x kuadrat plus 3x plus 4. Cos itu turunan dari sin, dan x kuadrat plus 3x plus 4 itu adalah bentuk yang di awal. Itu kan sin x kuadrat plus 3x plus 4 ditulis lagi di belakang sendiri. Cos x kuadrat plus 3x plus 4. Poin yang di depannya cos bisa dikalikan? Bisa. Dia disederhanakan jadinya 4x plus 6 cos x kuadrat plus 3x plus 4. Gitu ya. Ini semuanya saya sengaja dalam bentuk sin. Nanti untuk bentuk cos, tangen, dan yang lainnya mengikuti sama seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke bentuk yang ketujuh. Bentuk yang ketujuh, dia bentuknya adalah pangkat. Ada y sama dengan sin pangkat 3x. Ingat ya, sin pangkat 3x itu artinya adalah sin x kali sin x kali sin x. Bukan sin x, bukan seperti itu. Jadi sin x kali sin x kali sin x. Oke. Bentuk turunannya adalah y aksen sama dengan 3. 3 yang di depan itu berasal dari pangkatnya. Dia pangkat 3 berarti dia ditulis di depan. Selanjutnya sin pangkat 2x. Ingat, kalau turunan berarti dia pangkatnya turun atau dikurangi 1. Tadi pangkatnya sudah turun jadi di depan ada 3. Sin 3 dikurangi 1 berarti 2. Berarti sin 2x. Cos x-nya dari mana? Cos x-nya itu dia berasal dari turunan sin x. Gitu ya. Jadi ada beberapa yang diturunkan. Yang pertama dia adalah pangkatnya, yang kedua adalah trigonometrinya itu sendiri. Oke, paham sampai sini? Kita lanjut ke yang lebih rumit. Nah, kalau misalnya ada koefisien 2 sin 3 pangkat 3x. Sama seperti yang di depan tadi, 2-nya tetap kita tulis 2. Bentuk turunannya ya, 2-nya tetap kita tulis 2. 3-nya ini berasal dari pangkatnya sin 2x karena pangkatnya dia dikurangi 1. Awalnya 3 berarti dia jadi 2 sin 2x kali cos x. Cos x itu berasal dari turunannya sin. Nah, terus cos x. Di sini ada 2 kali 3 berarti bisa disederhanakan dia jadi 6 sin pangkat 2x cos x. Oke, kita lanjut ke yang nomor 9. Yang nomor 9 di sini ada fungsi y sama dengan sin pangkat 5 3x. Maka turunannya adalah, di situ yang pertama muncul adalah 5. 5 itu diperoleh dari mana? 5 itu diperoleh dari pangkatnya. Pangkatnya dia turun ke depan berarti dia 5. Dikalikan dengan 3. 3 ini diperoleh dari mana? 3 itu diperoleh dari turunan dari 3x, yaitu kan 3. Jadi muncullah 5 dikalikan 3. Sin pangkat 4. Kenapa kok pangkat 4? Karena di sini kan dia awalnya pangkat 5. Karena turunan pangkatnya dikurangi 1. Jadinya dia tinggal pangkat 4. 3x-nya dia tetap.
cos 3x. Kenapa kok bisa jadi cos? Karena dia turunan dari sin, gitu ya. Jadi 5 kali 3 kali sin pangkat 4 3x kali cos 3x. Jadi kalau misalnya dia dikalikan, di situ ada 5 kali 3, berarti 15 sin pangkat 4 3x kali cos 3x, gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 10. Yang nomor 10, dia ada Y sama dengan 2 sin pangkat 5 3x. Jadi sama seperti, hampir mirip seperti yang nomor 9, hanya saja di situ ada koefisien 2 di depan sin pangkat 5 3x. Jadi ya tetap aja, berarti nanti turunannya juga ada angka 2 di depannya. Selanjutnya tinggal dikalikan. 2 dikalikan 5 10, 10 dikalikan 3 berarti dia 30. Belakangnya dia tetap sin pangkat 4 3x kali cos 3x, gitu ya. Oke, yang nomor 11. Yang nomor 11 di sini bentuk sudutnya dia lebih tidak sederhana. Oke, jadinya di sini ada fungsi Y sama dengan 2 sin pangkat 5 x kuadrat plus 3x plus 4. Sebenarnya sama saja dengan nomor-nomor sebelumnya. Dengan nomor 10 pun dia sangat mirip. Turunannya adalah 2. 2 diperoleh dari koefisien dari fungsi Y. Dia kan 2. 5 diperoleh dari mana? 5 diperoleh dari pangkat dari sin. Awalnya dia pangkat 5, karena turunan ya pangkatnya dia turun. Jadinya dikalikan 5. 2x plus 3 diperoleh dari mana? Ya, turunan dari x kuadrat plus 3x plus 4. Turunannya dia adalah 2x plus 3. Gitu ya. Sin pangkat 4. Kenapa kok pangkat 4? Karena turunan awalnya dia pangkat 5, berarti pangkatnya dikurangi 1. Jadinya sin pangkat 4. X kuadrat plus 3x plus 4 dia sama. Dikali dengan cos. Kenapa kok cos? Karena dia turunan dari sin. Turunan dari sin dia cos, makanya di sini muncul cos x kuadrat plus 3x plus 4. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. Kalau disederhanakan berarti dia jadinya 2 kali 5 10. 10 kali 2x 20x. Ya kan? 2 kali 5 10, 10 kali 3 berarti 30. Sisanya yang di belakang dia tetap sama persis. Gitu ya. Oke, itu untuk yang bentuk pangkat. Sekarang kalau misalnya dia ada bentuk operasi penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian. Oke, kita coba dulu. Yang pertama dia bentuknya adalah penjumlahan. Y sama dengan sin 2x plus 3 ditambah cos 3x min 2. Untuk penjumlahan dan pengurangan, kalian cukup menurunkan per suku. Jadi suku pertama diturunkan, hasilnya apa, ditambah atau dikurangi dengan suku kedua. Seperti itu saja. Oke, kalau bentuknya seperti ini berarti dia turunannya adalah 2 cos 2x plus 3 dikurangi 3 sin 3x min 2. Di sini turunannya cos itu kan dia min sin, makanya yang awalnya dia tandanya positif dia jadi negatif ketika diturunkan. Cara penurunannya ini sama seperti ketika kita menurunkan sin dan di nomor-nomor sebelumnya tadi, ya kan? Yang masih agak bingung bisa diputar lagi videonya mulai dari awal ya. Oke, kalau misalnya tandanya pengurangan bagaimana? Sama, kita turunkan per suku. Jadi suku pertama diturunkan, hasilnya apa? Dikurangi dengan suku kedua. Nah, cukup sederhana untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke, yang selanjutnya adalah ketika dia bentuknya adalah perkalian.
Di sini ada fungsi Y sama dengan sin 2X plus 3 dikali dengan cos kuadrat X. Yang perlu diingat adalah ketika dia bentuknya perkalian, maka ada rumus khususnya. Jadi tidak sama seperti untuk penjumlahan dan pengurangan yang diturunkan per suku. Tapi kalau misalnya dia perkalian, dia harus mengikuti aturan Y sama dengan U kali V, dimisalkan menjadi U dan V, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V plus V aksen U. Jadi kita harus memisalkan dulu dan mencari turunan dari masing-masingnya. Oke, dalam soal itu kita misalkan U sama dengan sin 2X plus 3, sedangkan turunannya menjadi U aksen sama dengan 2 cos 2X plus 3 gitu ya. Ini menggunakan rumus-rumus atau bentuk-bentuk turunan yang sudah kita pelajari di sebelum-sebelumnya tadi. V-nya juga demikian, kita tentukan V-nya dia apa, V aksennya dia seperti apa. Oke, sehingga ketika dia Y aksen, maka tinggal menggabungkan saja. U aksen, berarti U aksen 2 cos 2X plus 3 kali V, V-nya dia cos kuadrat X dikurangi awalnya kan dia ditambah, tapi karena dia V aksennya itu min 2 cos X sin X, maka di sini langsung saya ganti min 2 cos X sin X dikali dengan U-nya dia sin 2X plus 3 gitu ya. Itu untuk perkalian. Bagaimana dengan pembagian? Pembagian pun dia mempunyai aturan khusus. Aturan khususnya yaitu jika kita misalkan menjadi Y sama dengan U per V atau U dibagi dengan V, maka Y aksennya adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Jadi sama seperti bentuk yang perkalian tadi, kita misalkan U-nya apa, U aksennya apa gitu ya. Oke, V-nya apa, V aksennya apa gitu kita tentukan dulu. Oke, selanjutnya kita masukkan. Maka Y aksennya adalah, kita cek lagi di sini sesuai dengan rumusnya. U aksen berarti U aksennya ditulis, V-nya dimasukkan, dan seterusnya sampai V pangkat 2 untuk pemilangnya. Nah, selanjutnya untuk khususnya pada proses fungsi pembagian, kita harus pinter-pinter untuk mengolah sehingga dia menjadi bentuk yang sangat sederhana. Dalam hal ini, perhatikan bahwa untuk suku pertama pada pembilang itu memuat sin pangkat 3x, sedangkan untuk suku kedua pada pembilang itu memuat sin pangkat 2x, sedangkan penyebutnya dia memuat sin pangkat 3x dikali dengan sin pangkat 3x. Maka di sini saya keluarkan sin pangkat 2x-nya, baik pembilang maupun penyebutnya. Kenapa kok demikian? Biar nantinya dia bisa dicoret. Ketika sudah selesai dicoret, maka dia bentuknya menjadi 3 cos 3x kali sin x min 3 cos x sin 3x per sin pangkat 4x gitu ya. Oke, untuk yang masih bingung bisa diputar lagi videonya mulai dari awal. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk lebih mudah memahami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.